Halo semuanya, kembali lagi di podcast Simfoni seputar isu menarik, perspektif, dan juga beropini. Kembali lagi dengan aku, Meglia Wulandari, dan juga pasangan saya, Joe. Di sini kita akan membahas mengenai berita yang akhir-akhir ini sering diperbincangkan dengan masyarakat, yaitu terkait penyalahgunaan narkoba, khususnya berita ini melibatkan kalangan artis. Jadi kayak apa ya? Bukan hanya masyarakat biasa yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba, tetapi juga public figure yang notabene menjadi trendsetternya masyarakat juga ada yang tersandung masalah ini. Lalu kalau melihat fakta bahwa dari beberapa orang, bahkan public figure tersebut tidak segan untuk menyentuh barang yang terlarang seperti narkoba ini, menurutmu hal tersebut didasari karena faktor apa? Sebenarnya kalau beberapa hal yang menjadi dasar terkait kenapa kok banyak sekali orang yang menggunakan narkoba ya, itu tidak bisa kita pukul rata. Kalau ada yang bilang bahwasannya terkadang faktor keluarga atau faktor lingkungan. Ada juga kalau katanya Umar Hen di lagunya, itu dia mengatakan bahwasannya ada orang atau mahasiswa menggunakan narkoba itu atas nama membuat karya. Dan kalau Coki Pardede ini nih yang menurut aku unik banget. Kenapa? Karena Coki Pardede dia bilangnya hanya ya karena dia cuma ingin pakai, karena dia ngerasa pakai itu enak gitu aja. Jadi dari beberapa kasus ini sebenarnya nggak bisa dipukul rata dengan satu alasan saja kenapa mereka ini menggunakan bahan narkoba ini tadi gitu. Oke, aku juga pernah dengar nih, mereka yang menggunakan narkoba terkadang juga menggunakan narkoba ini untuk doping, untuk mungkin olahraga ya. Benar seperti itu, aku juga kurang paham sih. Kalau doping olahraga ada, tapi kalau dari jenis narkoba atau tidaknya ini kurang paham juga sih. Soalnya bukan dari bidang medis juga kan akunya. Daripada nanti ngomong terus aku salah gitu. Ya kalau doping ada, tapi kalau dari jenisnya kurang tahu sih dari narkoba atau enggak. Jadi gitu. Oke, jadi faktornya itu tidak ada satu patokan gitu. Kalau menurut kamu, kebanyakan dari mereka nih, ngomongin mayoritas saja, mereka itu pakai karena apa? Mungkin kayaknya sih faktor lingkungan deh kalau aku lihatnya. Karena nggak usah jauh-jauh ke narkoba gitu. Kita lihat orang-orang yang menggunakan minuman beralkohol itu biasanya karena faktor lingkungan gitu. Entah diajak temen, entah dia memiliki keluarga yang bisa dikatakan kurang baik. Nah itu kan biasanya mereka larinya ke minuman-minuman beralkohol. Jadi kurang lebih sama lah ya kayak narkoba gitu. Kayaknya mereka menggunakan narkoba itu karena faktor lingkungan. Oke, kalau ngomongin faktor lingkungan, mungkin kalau lingkungannya itu paham dan tahu kalau narkoba ini dilarang, mereka bisa menghindari, juga lebih takut untuk menggunakan narkoba ini ya. Jadi apakah dari hukum sendiri maupun pemerintah sudah memberikan edukasi yang cukup agar penyalahgunaan narkoba ini tidak sering terdengar, terlebih yang memakai itu adalah sosok public figure. Itu menurut kamu gimana untuk edukasinya? Kalau menurut aku sendiri, edukasi di Indonesia terkait penyalahgunaan narkoba itu belum dikatakan maksimal gitu. Dan juga ini, aku juga sepakat dengan yang dikatakan sama Fikri Budiman, anaknya Ferdi Budiman. Nah itu dia mengatakan kalau hal yang dilakukan sama pemerintah Indonesia itu masih kurang benar gitu. Kenapa mereka menangkapi para gembong narkoba, ya kan? Ketimbang memilih untuk mengedukasi masyarakatnya gitu. Karena menurut Fikri Budiman ini, sampai kapanpun kamu menangkapi gembong-gembong narkoba, maka akan muncul gembong-gembong narkoba yang baru gitu. Nah, makanya ketimbang kita menangkapi gembong narkoba, kenapa kok tidak mengedukasi masyarakatnya gitu. Kalau menurut saya sendiri edukasinya kurang. Karena dari saya SD sampai SMA mungkin cuma sekali atau dua kali gitu BNN. Ya saya tahu BNN sosialisasi ke sekolah gitu. Berarti kan dari 3 jenjang aja cuma ada 2 kali gitu. Kenapa hal ini kurang masif kalau menurut saya?
Jadi gitu sih terkait kebijakan pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, menurut saya masih belum efektif gitu. Kalau dari BNN sendiri kan kurang masif ya. Kalau menurut kamu perlu nggak sih dari orang tua juga mengajarkan gimana bahayanya narkoba ini? Karena kan kalau ngomongin keluarga, mereka adalah seorang guru pertama bagi anak-anaknya gitu. Menurut kamu gimana kalau dimasifkan di ranah keluarga dulu? Oke, kalau ranah keluarga tentu saja sudah pasti ya mereka harus mengedukasi anak-anaknya, karena anak-anak ini kan merupakan tanggung jawab mereka sendiri gitu. Kayak yang kita bicarakan di podcast kemarin di Child Free, bahwasanya anak adalah tanggung jawab orang tua sampai kapanpun gitu. Akan tetapi bagaimana jika ada anak dari keluarga-keluarga yang kurang beruntung, seperti anak yang broken home dan lain sebagainya gitu. Jika mereka tidak memiliki kedekatan dengan kedua orang tua, maka pemerintah pun juga harus memasuki ke dalamnya gitu. Bukan dalam artian memasuki untuk mencampuri ranah pribadi ya, tapi memasuki untuk mengedukasi dia supaya tidak melakukan penyelewengan lah, atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Mungkin seperti itu. Oke, jadi aku kesimpulannya itu mereka itu juga perlu ikut andil dalam menyadarkan bahwa anak-anak mereka harus jauh-jauh dari narkoba gitu ya. Kalau berbicara mengenai narkoba nih, akhir-akhir ini pun juga ramai masalah penolakan dan penerimaan atas legalisasi ganja, di mana sudah ada beberapa negara yang sudah melegalisasi ganja ini. Apakah mungkin sih kalau salah satu jenis narkoba ini bisa dilegalkan juga di Indonesia? Kalau menurut saya bukan hanya mungkin ya, tapi harus gitu. Harusnya gini, bukan seperti di Melbourne, Australia yang boleh membawa jenis narkoba tapi cuma satu batang aja gitu. Tapi boleh untuk ke ranah medis seperti yang dilakukan di Amerika Serikat. Nah, akan tetapi perlu ada catatan, apakah tim-tim medis atau para birokrasi pemerintahan ini sudah siap dengan legalisasi ini gitu. Karena kalau pemerintahannya sendiri atau tim medisnya sendiri tidak siap, maka akan dengan mudah masyarakat mengakses narkoba tersebut dan disalahgunakan. Kalau aku dengar ceritanya Nopek Novian, seorang stand up comedian, dia seringkali di beberapa podcast dia itu mengatakan kalau dia pernah menggunakan pil koplo. Iya kan? Pernah dengar juga kan? Nah, dengan penggunaan pil koplo ini katanya dia dapatkan dari temannya dan temannya mendapatkannya di apotek. Nah, bukankah hal ini merupakan suatu hal yang pelik gitu, dimana tim medis sendiri ya sudah mengetahui bagaimana efek samping dari penggunaan obat-obatan tersebut, dia menjual kepada anak-anak gitu. Nah, makanya harus ada kesiapan terlebih dahulu di ranah birokrasi pemerintahan dan juga di tim medisnya juga, baru hal ini bisa dilegalisasi untuk faktor atau untuk urusan medis, bukan untuk urusan kesenangan gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi kalau misal di Indonesia itu juga sudah melegalkan adanya ganja, tapi kalau mereka alasannya bukan untuk medis tapi hanya untuk rekreasi semata, itu jadi nggak boleh atau gimana? Kalau menurut saya sendiri sih kurang memiliki kesiapan ya masyarakat Indonesia sendiri gitu. Gini aja, kita lihat dari orang yang mabuk, ya kan? Orang yang mabuk, kita bandingkan orang yang mabuk di Indonesia dengan orang yang mabuk di Korea gitu. Orang yang mabuk di Indonesia cenderung rese. Kita lihat aja lah anak-anak di desa-desa, gak hanya di desa atau anak-anak kota yang mungkin dari kelas ekonomi menengah ke bawah, cenderung mereka itu kalau habis mabuk itu rese, biasanya muter di jalan, ntar buat kerusuhan entah dari tawuran atau godain misal cewek yang pulang malam karena kerja, kayak gitu kan cukup meresahkan masyarakat gitu. Berbeda dengan di Korea, ketika di Korea ada orang yang mabuk, walaupun dia tergeletak di pinggir jalan, itu masyarakat tidak perlu menolong dia, sudah ada polisi yang memiliki tugas untuk menjaga orang mabuk ini gitu. Jadi kalau menurut saya, boleh nggak narkoba itu di ranah hal yang untuk kesenangan? Sebenarnya boleh kalau menurut saya, terlepas dari pandangan agama ya, tanda kutip. Akan tetapi masyarakat Indonesia sendiri itu belum siap dengan hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi seperti itu. Aku juga pernah dengar sih kalau di luar negeri meskipun itu dilegalkan, mereka penggunaannya juga dibatasi. Jadi semisal mereka beli untuk
mungkin satu orang hanya sekitaran satu linting gitu ya. Tapi kan mereka belinya itu atas dasar bermacam-macam, juga untuk rekreasi, mungkin untuk obat atau untuk apa gitu. Jadi kalau di luar negeri mungkin bisa dikatakan mereka sudah siap untuk melegalkan ganja. Atau mereka itu, kan aku juga pernah baca artikelnya di salah satu berita sih, aku lupa namanya. Di situ juga yang menggunakan adalah negara-negara maju. Kalau menurut kamu itu berarti negara yang maju juga sudah siap atas pelegalan ganja ini atau gimana? Sebenarnya yang harus dijadikan catatan bukan dari status negaranya, akan tetapi bagaimana negara-negara yang sudah melegalkan narkoba ini atau jenis-jenis narkotika ini, mereka bisa siap dengan pelegalan tersebut gitu. Bagaimana edukasinya, bagaimana tatanan pemerintahannya gitu. Nah, percuma saja kita melegalkan jenis-jenis narkotika seperti ini apabila misal dari birokrasi pemerintahan atau dari tim medis sendiri itu justru yang kurang teredukasi. Ya kan, contohnya seperti apotek tadi gitu, dia memberikan atau menjual obat jenis pil koplo kalau kata Nopek tadi itu kepada anak-anak gitu. Ya gimana kita menangkap gembong narkoba, dan kita juga justru dari birokrasi di medis itu memberikan hal tersebut kepada masyarakat gitu. Justru tim medis sendiri yang akhirnya akan merusak generasi penerus, kan seperti itu. Dan belum tentu juga tim medis yang melakukan pelanggaran seperti ini itu mendapatkan hukuman yang sesuai dengan apa yang diterima sama Pak Freddy Budiman. Ya kan? Apa bedanya mereka? Mereka sama-sama mengedarkan narkoba gitu. Tapi kenapa kok yang satu dihukum mati malah ya? Tapi yang satunya enggak. Mungkin berapa tahun penjara dan lain sebagainya gitu. Padahal mereka dari klaster masyarakat yang harusnya menurut gue itu teredukasi. Mereka tuh berbeda dari masyarakat atau warga sipil secara umum gitu. Nah, Oke, kalau ngomongin masalah pelegalan ganja ini pasti sangat panjang ya. Tapi terlepas dari legalisasi itu, bukankah memang obat-obatan dalam jumlah yang berlebihan akan berbahaya? Lalu menurut kamu, apakah larangan ini akhirnya bisa disepakati oleh berbagai kalangan hingga akhirnya pemakaiannya pun pemakaian yang tidak wajar, maksud saya, tidak turut menjadi ancaman bagi SDM, terutama bagi generasi penerus bangsa, seperti kasus di apotek tadi? Jadi gini, terkait penggunaannya yang berlebih atau tidak ya, balik lagi ke bagaimana cara edukasinya. Karena sebenarnya kalau menurut aku ya, orang-orang yang menggunakan narkoba tidak selamanya dia buruk gitu. Coba kita lihat Anji, kita lihat Ardito, ya kan? Mereka walaupun mantan pengguna, tapi coba dilihat ketika dia menggunakan barang tersebut, karya-karyanya juga bagus gitu. Kita juga lihat Coki Pardede, di mana lawakannya cukup menghibur bagi beberapa kalangan ya yang suka dengan dark joke. Menurut aku sih sebenarnya penggunaan hal-hal seperti ini apabila digunakan untuk hal-hal yang ke ranah seperti medis, terus pembuatan karya, sebenarnya nggak apa-apa gitu. Terlepas dari pandangan agama tentunya ya, dengan kadar sewajarnya yang diperlukan atau yang telah disarankan oleh medis. Tapi kalau penyalahgunaannya gini deh, kita minum minuman beralkohol, semisal kita minum anggur merah gitu ya. Anggur merah kalau nggak sampai satu botol lu habisin sendiri kan nggak akan kenapa-napa gitu. Semisal cuma minum berapa gelas kecil itu terus dibuat tidur, kan itu justru campuran jamu, kan seperti itu. Akan tetapi kalau penggunaannya terlalu banyak kan akan memabukkan. Sama juga dengan penggunaan obat tidur di ranah medis, ya kan? Kalau cuma kadarnya rendah, maka itu akan membantu untuk meringankan rasa sakit. Tapi kalau terlalu banyak, nah ini yang akan menjadi bahaya terhadap tubuh. Jadi seperti itu. Oke, kalau masalah masalah larangan narkoba ini, jadi kesimpulannya gimana nih? Setuju gak sih orang-orang itu dilarang kalau narkoba itu emang gak boleh dipakai gitu? Lebih setuju ke edukasi masyarakat. Jadi masyarakat itu perlu diedukasi, baru kita bisa menentukan
ini legal atau enggak gitu. Coba kalau kita memukul rata segala jenis narkotika itu enggak legal di Indonesia. Lantas bagaimana dengan orang-orang medis yang perlu dengan penggunaan bahan-bahan seperti ini gitu? Bukankah mereka juga memerlukan bahan sedemikian untuk melaksanakan medis gitu? Misalkan obat bius. Obat bius itu kalau nggak salah dia berasal dari opium gitu. Opium kan per hari ini disalahgunakan untuk narkoba juga. Nah, hal-hal seperti ini itu harus kita lihat. Makanya masyarakat kita edukasi dari sektor medis dan juga dari birokrasi pemerintahan juga sudah memahami ya bahwasanya generasi penerus itu lebih penting ketimbang profit oriented, ya kan? Makanya ketika semua ini sudah siap, maka kita bisa menentukan legal atau tidaknya narkotika tersebut di Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, aku punya pertanyaan yang agak liar nih. Kan kata kamu tadi kalau kita pakai narkoba bisa menghasilkan karya yang lebih gitu. Tapi kan itu bagi orang yang memiliki budget yang banyak. Bagi mereka yang tidak punya seperti Nopet tadi hanya beli pil koplo, yang notabene pil koplo itu apa sih efeknya baik untuk kita? Mungkin hanya sekedar pusing terus nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak bisa berkarya gitu. Kalau mungkin Coki dia perlu doping mungkin untuk rekreasi gitu ya. Terus kalau dia senang terus bisa menghasilkan karya yang lebih ger gitu ya di bukan podcast, untuk komedinya. Untuk yang nggak punya duit mungkin hanya merusak gak sih? Justru itu kenapa narkotika harus harganya mahal. Karena yang bisa mengkonsumsi adalah orang klaster menengah ke atas, ya kan? Atau mungkin kalau untuk medis ya bisalah pakai kartu-kartu kesehatan gitu, kan kayak gitu. Tapi kalau untuk penggunaannya yang dalam ranah rekreasi dan lain sebagainya, itu biar bisa digunakan oleh kelas menengah ke atas saja. Kenapa demikian? Notabene-nya orang yang ekonominya kelas menengah ke atas itu orang-orang yang berpendidikan loh. Jadi dia tahu bagaimana cara memanage dirinya sendiri gitu. Nah, kan emang gini sih, semakin kaya seseorang itu bisa kita bilang dosanya semakin besar juga gitu. Karena kan kalau mungkin orang yang tidak memiliki cukup kekayaan, mungkin dosa-dosanya kan cukup membicarakan terkait berkata kotor, ngerumpi seperti itu. Tapi kalau orang menengah ke atas, dia bisa membeli hal-hal yang notabene-nya tidak bisa dibeli dengan tidak bisa dibeli oleh kalangan menengah ke bawah gitu. Misal seperti narkotika tadi, ya kan? Atau mungkin menyewa hal-hal yang open itu. Kan kayak hal-hal seperti ini itu hanya bisa dilakukan oleh kelas menengah ke atas. Nah, ini kalau kita membicarakan menggunakan perspektif agama ya, seperti itu gitu. Jadi fungsinya narkotika itu dihargai dengan harga yang mahal biar kelas menengah ke bawah nggak usah pakai. Dia fokus edukasi dulu aja gitu. Jadi seperti itu. Oke, aku juga masih bingung masalah kalau kita pakai narkoba itu bisa membuat kita kecanduan, tapi akhirnya kita menjadi orang yang nggak produktif karena kita terlalu memberi makan adiktif kita gitu. Menurut kamu itu benar nggak sih? Kalau itu sih nggak bisa dipastikan terlebih dahulu ya, karena aku sendiri juga kurang paham terkait hal medis. Tapi memang banyak yang bilang seperti itu. Sebenarnya sama juga ketika seseorang melihat video porno. Ketika seorang melihat video porno, katanya kan akan mengalami penurunan daya ingat yang notabene-nya daya ingat ini itu diperlukan untuk meraih prestasi-prestasi gitu. Tapi kalau menurut saya hal seperti ini harus ada pembuktian ilmiah lebih lanjut gitu. Kenapa seperti itu? Pernah dengar nggak yang dari tataran pemerintahan waktu sidang dia nonton video porno? Ya kan nggak mungkin kan kalau orang yang bodoh jadinya masuk ke pemerintahan. Ya kan, logikanya kan seperti itu aja. Harusnya kan kalau masuk ke pemerintahan minimal dia adalah orang yang pintar. Makanya berarti kan kalau dia lihat film porno dan dia masuk pemerintahan, berarti dia bukan orang yang bodoh, dia orang yang pintar. Jadi belum bisa dipastikan kalau orang yang lihat film porno itu adalah orang yang bodoh.
Nah, seperti itu juga ketika kita membicarakan terkait narkoba ini tadi gitu. Belum tentu orang yang menggunakan narkoba itu menjadi orang yang bodoh juga. Ya masa orang yang membuat karya, menurut saya karyanya bagus seperti Ardhito itu kita bicarakan atau kita sebut sebagai orang yang bodoh? Kalau menurut saya nggak bisa juga gitu. Jadi kalau terkait bagaimana efek narkoba bisa menyebabkan kebodohan atau tidak itu tergantung atau perlu yang namanya penelitian ilmiah lebih lanjut. Jadi seperti itu. Oke, kalau melihat hukum di Indonesia ya, kan emang narkoba itu belum dilegalkan. Jadi kita harus berhenti dengan bukan berhenti sih, harus jauh-jauh yang namanya adiktif sama bahan terlarang tersebut. Lalu kalau untuk closing nih, kiat sukses agar bisa menjadi lebih produktif tapi tanpa harus menggunakan adiktif, menurut kamu itu apa? Sebenarnya gini sih, kalau hal-hal yang namanya narkoba itu kan biasanya bisa menimbulkan kesenangan kita, ya kan, bisa menimbulkan ketenangan gitu. Kalau membicarakan hal yang sedemikian rupa, kenapa kita harus lari ke namanya narkoba gitu? Karena menurut aku sendiri, yang namanya kebahagiaan dan juga ketenangan itu adalah rekayasa otak. Otak kita yang bisa merekayasa hal-hal seperti demikian rupa gitu. Makanya kalau menurut saya sendiri, ketimbang lari ke hal-hal yang namanya narkoba dan notabene-nya perlu budget juga, kenapa lu nggak jadi orang stoikisme gitu? Ya kan, orang stoik kan dia berusaha memanage bagaimana dia mengatur kebahagiaan, bagaimana dia mengatur ketenangannya, dan tentu saja dia berusaha meraih tujuannya terlebih dahulu. Akan tetapi kalau gagal, dia mencoba yang namanya bersyukur dan lain sebagainya gitu. Stoikisme kan adalah paham filsafat sebenarnya ya. Mungkin kalau orang-orang yang kurang memahami yang namanya stoikisme, kalian juga bisa memeluk erat agama kalian masing-masing gitu. Agama kan juga mengajarkan bagaimana cara kita bersyukur, cara kita harus berikhtiar atau berusaha, hal seperti itu gitu. Jadi nggak harus sih, bukan nggak harus dengan hal yang namanya narkoba gitu. Oke, karena kalau pakai narkoba pun juga di Indonesia akan terkena hukum. Jadi kita tidak bisa produktif, malah kita harus menjalani proses hukum yang terlalu panjang gitu ya. Untuk quotes-nya ini, untuk simfoni episode ke-9. Oke. Jadi gini, nggak perlu menggunakan hal yang namanya jenis-jenis narkotika, karena pikiran kalian itu yang merekayasa kebahagiaan dan juga ketenangan. Bersikaplah produktif, karena itu adalah yang membedakan kita dengan hewan. Jadi seperti itu. Oke, ya cukup menarik sih simfoni kali ini. Jadi kalian harus tetap stay di simfoni, karena di setiap episodenya selalu menghadirkan isu juga perspektif menarik dari kami-kami ini. Jadi sekian dari simfoni episode kali ini. Apabila kalian suka, tentunya kalian like, share, dan juga subscribe. Dan tentunya semakin bertambahnya pengetahuan Anda menjadi alasan kami masuk surga. Terima kasih and see you next video.